Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah kedua yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjuluki beliau dengan Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab mempunyai gambaran fisik adalah laki-laki yang berkulit coklat. Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan hal apapun. Memiliki tubuh yang kuat, tinggi besar, dan tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika berada di tengah kerumunan, dia nampak seolah sedang menunggangi sesuatu. Ketika diangkat sebagai khalifah untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Selama 10 tahun ia memimpin, yaitu pada 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Ataupun di 634 Masehi hingga 644 Masehi. Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis Palestina dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya yang menjabat sebagai khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karomah yang luar biasa. Ada 10 karomah, kelebihan ataupun kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. 1. Dapat berbicara dengan ahli kubur. Dari Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bab tentang kubur, bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian pun sudah ditempati kembali, kekayaan kalian sudah dibagi-bagi." Kemudian ada suara yang menyahutnya, "Wahai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, dan keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Dari Yahya bin Ayyub Al-Khazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya, "Wahai fulan," dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapatkan 2 surga. Quran Surah Al-Lunan ayat 46. Dan dari dalam kubur, pemuda itu pun menyahut, "Wahai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku, 2 kali di dalam surga." Riwayat Ibnu As-Sakir. Yang kedua, Umar dijuluki sebagai legenda. Dari Al-Taj Al-Subki mengemukakan, salah satu karomah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar bin Khattab." Ketiga, dapat berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkatkan Sariyah bin Zanim al-Khalij sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslimin hampir saja kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara yang sangat lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia berlaku zalim." Allah pun membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslimin berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar," dan pada akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Al-Taj Al-Subki menjelaskan bahwa ayahnya yaitu Taqiyuddin Al-Subki menambahkan cerita di atas, pada saat itu Ali menghadiri khutbah Umar, lalu ia ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan dan di mana Sariyah sekarang?" Ali pun menjawab, "Doakan saja. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui umat muslim di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut Al-Taj Al-Subki, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karomahnya, tetapi Allah lah yang menampakkannya karomahnya.
sehingga pasukan muslimin di Nihwan dapat melihatnya dengan mata yang telanjang. Seolah-olah Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah. Dan sementara seluruh panca inderanya merasakan bahwa yang menimpa pasukan muslimin di Nihwan, yaitu Sariyah berbicara dengan Umar seakan-akan sedang bersamanya. Yang keempat, dapat menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Al-Syamil, Imam Al-Haramain menceritakan karamah Umar ketika terjadi gempa bumi pada saat masa pemerintahannya. Pada ketika itu, Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Padahal, bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian, Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Dan bumi pun kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya juga. Sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi pada saat itu juga, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Yang kelima, mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain mengemukakan ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut pada setiap tahunnya. Penduduk Mesir pun melaporkan hal itu kepada Amr bin al-As yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Kemudian Amr bin al-As berkata kepada mereka, "Sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut." Dan kala itu, penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr pun menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu, lemparkanlah kertas itu ke dalam sungai Nil." Kemudian Amr membukakan kertas itu sebelum melemparnya ke sungai Nil. Dan ternyata kertas itu berisi tulisan dari Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun, jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." 6. Yaitu mengetahui pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Imam Al-Haramain menceritakan karamah Khalifah Umar lainnya. Umar pernah memimpin suatu pasukan ke Syam. Kemudian ada sekelompok orang menghalanginya, sehingga Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya lagi. Umar pun berpaling darinya lagi. Sekelompok orang tadi pun menghalangi Umar untuk ketiga kalinya. Dan Umar pun berpaling lagi darinya. Dan pada akhirnya diketahui bahwa di dalam kelompok orang tersebut terdapat pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. 7. Mengetahui orang yang hendak berdusta. Dalam kitab Riyadh As-Salihin, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Setiap kali Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkanya begini, pasti prasangka itu selalu dalam keadaan benar." Dan ada juga kisah tentang Sariyah dan sungai Nil yang sangat terkenal juga disebutkan dalam kitab Tabaqat Al-Munawi Al-Kubra. Di dalam kitab itu dikemukakan karamah Umar lainnya, yaitu ketika ada orang yang sedang bercerita dusta kepadanya, lalu Umar menyuruh orang itu untuk diam. Lalu Umar menyuruhnya diam lagi. Dan kemudian orang itu berkata lagi, "Setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam." 8. Mengetahui musibah kebakaran. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada seorang laki-laki, "Siapa namamu?" Orang itu pun menjawab, "Jamrah," yang artinya bara. Khalifah Umar bertanya lagi, "Siapa nama ayahmu?" Dan ia pun menjawab, "Syihab," yaitu artinya lampu. Lalu Umar bertanya lagi, "Keturunan siapa?" Ia menjawab, "Keturunan Harkah," yang artinya kebakaran. Umar bertanya, "Di mana tempat tinggalmu?" Dan ia pun menjawab, "Di Al-Harrah," yang artinya panas. Umar pun bertanya lagi, "Di daerah mana?" Dan ia pun menjawab,
di Zatulaza, yang artinya tempat api. Kemudian Umar berkata, "Aku melihat keluargamu terkena musibah kebakaran." Pemuda itu pun akhirnya pulang dan mendapati keluarganya yang sedang ditimpa musibah kebakaran. 9. Dapat memadamkan kebakaran yang melanda sebuah kampung. Fakhrul Razi dalam tafsir surah Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Umar menulis di secari kain, "Wahai api, padamlah dengan izin Allah." Secari kain itu dilemparkan ke dalam api, maka api itu pun langsung padam. 10. Utusan Romawi masuk Islam. Fakhrul Razi menceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi datang untuk menghadap Umar. Utusan itu mencari rumah Umar dan mengira bahwa rumah Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan Umar tidak memiliki istana, ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu melihat Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terkejutlah utusan itu melihat Umar. Lalu ia berkata, "Bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia ini. Padahal ia hanya seperti ini." Dalam hati, ia berjanji akan membunuh Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Dan tatkala ia telah mengangkatkan pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsa orang itu. Utusan itu menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Umar kemudian terbangun dan ia tidak melihat apa-apa. Umar pun menanyai utusan itu tentang apa yang terjadi. Demikianlah ulasan karamah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa meneladani kepemimpinan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.